Ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar. Om Swastiastu. Hello everyone, welcome back to our podcast Ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar. Masih bersama saya, Miss Dwi. Nah, kali ini saya punya teman ngobrol, yaitu Bapak Kadek Wahyu Ardi Saputra, Bapak Kadek Wahyu Ardi Putra, Ya, SPD MPD. Betul Pak ya? Betul. Oke, perkenalan diri dulu Pak. Silakan Pak. Oke. Ya, nama tadi sudah ya. Nah, jadi saya Kadek Wahyu Ardi Putra. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Sukawati, Gianyar, Bali. Apa lagi? Oke, guru matematika Iya, SMA betul. 1 Gianyar, SMA Negeri 1 Betul. Gianyar. Dengar-dengar nih Bapak sebagai seorang guru milenial, ya enggak? Guru milenial loh, kalau sudah ngomongin milenial, waduh umurnya jauh kali ya dengan saya. Yang inovatif Pak. Ada beberapa prestasi yang sudah Bapak raih gitu, wow banget ya. Cuman ada yang menarik nih. Apa alasan Bapak memilih menjadi guru? Memilih jadi guru begitu ya. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur ini sebenarnya arahan dari orang tua sebenarnya ya. Dulu jadi orang tua punya keinginan besar untuk punya anak seorang guru mungkin gitu ya, karena cita-cita orang tua mungkin menjadi guru tapi nggak kesampaian, jadi anaknya yang diarahkan begitu. Tapi bukan sebuah paksaan gitu kan. Jadi karena saya juga mengukur kemampuan saya sendiri, apakah saya mampu di matematika atau tidak begitu kan, baru saya bisa mengambil keputusan itu gitu. Jadi karena saya berminat gitu ya, ahli sih tidak begitu ya, tapi bisa berminat dengan modal itu, kenapa enggak sekalian deh gitu kan, kita mewujudkan keinginan orang tua ya, bisa membahagiakan orang tua lewat itu gitu kan. Jadi kenapa enggak saya ngambil jadi guru matematika gitu sih. Oke, berarti karena arahan orang tua. Tapi bisa dikatakan nggak ini menjadi cita-cita Bapak sejak kecil? Cita-cita ya. Dulu sih agak buta sedikit ya kalau tuh SMA, cenderung karena saya lahir di tempat di lingkungan seni mungkin dulu ya gitu ya. Karena saya kecil dititipkan di sebuah sanggar tari, kemudian SMA saya lebih cenderung ke bergerak dengan teater begitu ya. Kemudian matematika sih sempat dulu SMP mengikuti lomba-lomba begitu. Tapi sebenarnya kalau dikatakan cita-cita dulu lebih kepikirannya sih ke pegiat seni gitu seharusnya ya. Cuman sekali lagi tadi dengan pertimbangan kenapa tidak kita membahagiakan orang tua juga dengan mewujudkan keinginannya, ya sambil jalan menjadi sebuah cita-cita begitu. Jadi bukan cita-cita dari awal sih gitu. Oke, ini menarik sekali ya generasi muda, karena Pak Wahyu itu merupakan generasi milenial yang getol banget di dunia seni. Saya dengar ada beberapa komunitas yang diikuti gitu ya, pengalaman dari masa SMA sampai dengan kuliah dan segala macam. Ini hal yang menarik nih. Hobi seni, teater juga ya Pak ya di dalamnya. Iya. Lalu jadi guru. Nah, mengubah atau mengalihkan passion Pak Wahyu nih yang cinta banget dengan seni, mengikuti arahan orang tua, itu kan sesuatu yang wow dan menurut saya menarik gitu. Tetapi akhirnya Bapak bisa berjuang dan lolos PNS, itu loh hebatnya. Ceritakan sedikit deh, kok bisa dari seni lalu mengikuti arahan orang tua menjadi seorang guru, lulus PNS. PNS-nya guru ya Pak ya? Iya, betul sekali. Itu dia tuh. Ceritakan deh untuk generasi muda nih Pak. Oke. Saya awali dari ini ya, mungkin ya, kalau kalau dibilang tersesat sedikit tidak sih ya. Tapi ketika ada arahan dari orang tua menjadi seorang guru begitu ya, mau tidak mau saya harus istilahnya ya adaptasi sedikit begitu kan, apa keinginan saya dengan arahan orang tua gitu kan. Tapi pandangan saya ketika itu karena saya orangnya ingin bebas ya, berkarya dan semacamnya, maka
pandangan sudut pandang saya terhadap guru itu yang saya ingin yang saya rubah begitu kan. Ya, Alright. contoh sederhananya adalah kalau guru itu mengajar di sebuah kelas begitu berhadapan dengan anak-anak, ya saya anggap itu sebagai panggung gitu ya. Jadi setiap hari saya mengajar di kelas, saya anggap saya berada di panggung. Ya, jadi saya berperan sebagai guru gitu ya. Bagaimana nanti apa yang saya skenariokan di awal begitu kan, terkait dengan materi biar bisa sampai ke audiens, ke siswa begitu, bagaimana caranya mereka bisa menangkap apa yang saya pertunjukkan di depan kelas. Saya kira itu sangat berhubungan, berkaitan ya. Jadi itu yang membuat saya selama ini menjadi nyaman menjadi guru begitu kan, karena saya mengubah sudut pandang itu sih. Itu yang saya kira. Kemudian kalau diceritakan sedikit sampai pada akhirnya menjadi PNS begitu, sebenarnya saya sebut diri saya dulu berapa tahun itu ya, saya sebut diri saya sebagai guru keliling ya. Karena saya memilih untuk tidak mengabdi di sekolah ketika itu, karena memang agak sedikit didesak kebutuhan material dan semacamnya, sehingga saya memilih untuk keliling door to door, mengajar privat, kemudian membuka les sendiri kecil-kecilan begitu. Wow. Jadi startnya kerja itu siang hari sampai malam begitu, mulainya jadi kerja sore itu door to door dan semacamnya. Jadi saya memilih sebagai guru keliling ketika itu saya sebutnya. Kemudian sambil saya mengikuti seleksi-seleksi CPNS yang ada. Ini seleksi ketiga baru lolos begitu. Jadi tidak sekali coba langsung lolos. Oke. Jadi baru tamat kebetulan ada seleksi, kebetulan ketika itu tidak dapat begitu, tidak dapat kesempatan. Kemudian seleksi kedua meningkat lagi, hasilnya cuman memang belum beruntung saja, jadi belum sempat untuk di kesempatan kedua, dan akhirnya di kesempatan ketiga bisa maksimalkan kesempatan itu sih ya. Oke. Gitu. Ini menurut saya wow banget ini Pak. Jadi di awal tadi Bapak mendirect mindset Bapak dari keinginan orang tua, lalu wah saya orang seni nih, mengubah panggung kelas itu bagaikan panggung saya untuk mengajar, hingga perjuangan Bapak yang harus 3 kali nyoba akhirnya lolos PNS. Betul. Itu ini banget ya. Kok bisa punya niatnya wow gitu? Gimana ya? Mungkin kadang-kadang terdesak keadaan mungkin ya, karena memang ya itu tadi, dalam puisi kita harus mengikuti arahan orang tua begitu kan. Kita harus ambil keputusan itu gitu ya. Ya satu-satunya ya kita harus mengalah dengan mengubah sudut pandang itu. Kalau kita paksakan kehendak sendiri, ada yang dikorbankan gitu kan, orang tua ada semacamnya. Ya terdesak keadaan mungkin sih. Terdesak keadaan yang akhirnya prestasinya gemilang nih. Nih saya sudah dapat bocoran prestasi dari Pak Wahyu ini ya. Peserta terbaik 1 Latsar CPNS 2020, is it right? Iya. Wow. Juara 1 lomba implementasi kuisis Sebali, karya video implementasi kuisis pada pembelajaran. Betul. Juara 2 lomba media pembelajaran guru Segianyar, karya Komikin, komik interaktif. Iya. Juara 2 lomba media pembelajaran matematika tingkat nasional, virtual math exhibition. Kalau dibilang terdesak keadaan, berhasil CPNS dan berprestasi pula, itu linknya di mana Pak? Kok bisa dari terdesak jadi PNS dan jadi guru yang sukses dan berprestasi? Itu mohon bagi tipsnya dong untuk generasi muda kita. Ya. Jadi kalau saya sih ya tipikalnya memang agak sedikit haus untuk berkarya begitu, mungkin begitu ya. Tadi sih tempaan dari lingkungan seni tadi itu, jadi kita haus untuk berkarya, dan kesempatan yang ada di saat saya berkarir jadi guru ya ini begitu. Ya ini yang diberikan kesempatannya gitu ya. Tidak mungkin saya sebagai guru matematika saya menunggu event teater dari Disdik begitu, dari kementerian begitu, tidak mungkin ada begitu kan. Sehingga tadi ya saya sinkronkan apa yang saya passionkan itu terhadap profesi sekarang ini begitu. Ya saya lulus PNS atas mulai mengajar di sekolah itu kan baru tahun lalu Mbak sebenarnya ya. Tahun lalu, Januari tahun lalu ya, tadi itu sekitar 16 bulan, baru 16 bulan. Tapi memang kesempatan ini sudah saya incar dulu ketika saya menjadi guru keliling.
Cuman ya kesempatan itu tidak bisa saya gunakan karena memang terbatas, pesertanya harus guru yang Iya. mengajar secara formal di sekolah gitu. Itu yang saya sangat sayangkan ketika itu, jadi saya tidak bisa ikut serta dalam pengembangan diri dari awal gitu ya. Karena emang pilihan saya sebagai guru keliling ketika itu. Cuman ketika diberikan kesempatan lah, syukurnya bisa lolos PNS ini sebagai guru, dan ketemu pada akhirnya kesempatan-kesempatan itu. Setiap kesempatan, 4 kali kesempatan yang saya temui event-event itu, ya saya coba berikan yang maksimal dengan motivasi tadi. Ya Astungkara ya semuanya Keempatnya goal lolos. sih ya. Iya, Itu yang menjadi catatan syukurnya penting sih, itu. satu kebetulan 4 sih. kegiatan, 4 lomba yang diikuti dan keempat-empatnya berhasil, itu catatan penting. Haus berkarya. Haus Iya, untuk itu berkarya. sih. Kok bisa punya passion, komitmen haus untuk berkarya gitu? Tidak puaskah dengan 4 prestasi itu, Pak? Gimana ya? Gelisah mungkin ya. Kalau saya nih orangnya sedikit gelisah dengan suatu keadaan begitu ya. Ini sebenarnya selain motivasinya ya secara teoritis ya, kita ingin mengembangkan diri kan begitu. Cuma ada motivasi-motivasi lain mungkin ya. Wah, ini ada yang lebih menarik lagi nih. Gelisah itu. Tadi haus untuk berkarya, sekarang gelisah. Gelisah yang menghasilkan karya itu kok bisa gitu, Pak Wahyu? Ceritakan lagi deh. Ya, ya tadi, jadi gelisah terhadap banyak keadaan mungkin ya. Kadang-kadang kita tidak terlalu sinkron dengan sistem yang ada, jadi kita ingin membuktikan diri bahwa walaupun kita terhalang oleh sistem, kita bisa tidak lebih daripada orang-orang yang masuk sistem tersebut begitu. Kemudian gelisah dengan keadaan ekonomi di rumah dan semacamnya, yaitu ingin saya tunjukkan bahwa keterbatasan itu ya, tidak membuat tidak menjadi halangan atau beban ya gitu ya, justru menjadi sebuah motivasi sih. Itu sih yang saya rasakan selama ini sih gitu. Wah, menarik banget ya generasi milenial. Jadi Pak Wahyu dari yang tadinya penggiat seni diarahkan oleh orang tua untuk menjadi guru, sebagai anak berbakti, nurut nasihat orang tua, yang haus akan karya, dengan kegelisahannya menghasilkan prestasi. Itu sesuatu yang tidak banyak orang bisa melakukannya, kan seperti itu, Pak ya. Ada nggak tips untuk generasi muda? Bagaimana sih bisa mengikuti jejak seperti yang Pak Wahyu lakukan gitu? Mereka yang tadinya mungkin passionnya lain, tetapi diarahkan oleh orang tua untuk mencari profesi tertentu gitu, akhirnya bisa berprestasi. Bapak yang passionnya matematika gitu, dan seni, ke guru, itu bagaimana ngelingkan itu gitu? Ya, untuk masalah ngelingkan itu ya, kalau saya sih begini, saya sadari kemampuan saya sendiri. Kalau saya memang di matematika agak kurang ya, artinya kurangnya masih ada aja yang lebih unggul begitu kan. Makanya ketika saya SMP ikut lomba-lomba dan tidak pernah dapat juara begitu, mentok final, setelah itu udah gugur dan semacamnya. Oleh karena itu saya punya pemikiran begitu ya, kenapa tidak kalau kita memang punya potensi lain di luar matematika. Contohnya saya suka seni, saya suka bebas lah, karya bebas seperti itu. Kemudian saya gabungkan dengan matematika begitu ya, menjadikan sebuah karya berbeda dengan yang lain begitu ya. Jadi kita punya sisi lain lah dibandingkan orang-orang yang ahli matematika begitu, sehingga kita bisa disejajarkan dengan orang-orang tersebut begitu. Jadi kita bisa dipandang sama, sejajar dengan orang-orang yang ahli matematika tersebut begitu ya. Walaupun secara matematika kita kemampuannya agak kurang kan begitu istilahnya. Itu sih yang saya lakukan selama ini gitu. Ya, Membuat pembeda. Berarti harus bisa menggali potensi diri juga, Pak Iya, ya, walaupun jelas. passionnya seni dan matematika Jelas. dan sekarang profesinya guru gitu. Jadi bisa mengeksplor itu ya. Jelas, Pak, jelas. sebelum lanjut, ngopi dulu. Karena kalau ngobrolin pendidikan nggak lengkap tanpa ngopi. Begitu ya? Silakan Pak, ayo Oke. Pak. Terima kasih. Ya.
Mudah-mudahan nanti ada sponsor kopi kita ya. Kalau mau kita Boleh? dari Kopi Kintamani mungkin ya. Boleh, silakan. Nanti diajukan saja ke tim Gitu. kami Pak ya. Alright, bisa ceritakan Pak pengalaman Bapak pada saat juara lomba media pembelajaran matematika tingkat nasional loh ini, yaitu karya Virtual Math Exhibition gitu. Seperti apa karya itu? Oke, ini event terakhir mungkin ya, baru-baru ini. Jadi berlangsung Maret ya, Maret, April. Oh, fresh berarti Ya, baru bulan fresh, lalu Pak baru-baru ya? ini ya, baru-baru ini. Jadi lomba media ini kemudian saya dengar sebenarnya ini lomba untuk siswa, untuk lomba matematikanya begitu ya. Kebetulan kita juga diberikan kesempatan untuk membimbing anak-anak. Kemudian ada info juga ternyata terselip ada lomba media pembelajaran antar guru. Wow. Nah, labelnya juga tingkat nasional. Jadi membuat saya tertarik juga gitu. Padahal bahan belum Menjadi ada. gelisah lagi Pak, seperti tadi. Iya, betul sekali. Gelisah lagi Gelisah kita untuk kan. berkarya. Ya, betul. Gelisah lagi kita kan. Jadi walaupun kita bahan belum ada, begitu terkejar deadline juga ketika itu karena kita sibuk di sekolah juga, membina anak-anak juga gitu kan. Mungkin nggak mungkin kita utamakan pekerjaan kita dulu gitu. Nah, pada akhirnya terbesit lah gitu kan. Lagi-lagi kita harus berpikir kita harus berbeda dengan yang lain gitu kan. Boleh kita gunakan sebagai referensi, kita sadur, cuman kita harus tampilkan hal yang berbeda. Pameran virtual itu udah biasa. Biasa, betul, Iya nggak? betul. Pameran virtual sudah biasa sebenarnya di lingkungan pegiat bisnis, pegiat seni yang terkena dampak pandemi. Nah, sekarang saya ambil ide itu, kemudian kita kemudian terapkan pada dunia pendidikan di pembelajaran apa bisa begitu kan. Nah, memang kita terhalang kemampuan IT juga sebenarnya membuat dari awal pameran virtual itu tidaklah mudah sebenarnya. Hanya saja dengan kita rajin-rajin mencari referensi. Saya bukan orang yang saya bukan programmer begitu kan. Cuman mencari referensi, googling semua sudah ada di sana sebenarnya. Pada akhirnya ketemu web gratis yang membuat hal itu pameran virtual. Kemudian memang ada banyak ide yang memang akhirnya terbatas karena kita bisa bersifat free, penggunaan webnya ya fitur-fiturnya juga terbatas, sehingga memang yang bisa ditampilkan adalah pajangan-pajangan materi, pajangan-pajangan media lainnya. Saya tampilkan di sana ada materi matematika, kemudian ada saya kemas juga dengan komik matematika, saya tampilkan di sana. Ada humor matematika, ada karikatur dan semacamnya yang tadi saya katakan passion saya ada di seni gitu. Cuman tidak boleh lepaskan itu, walaupun seni akademik itu memang mempunyai port masing-masing. Cuman kita coba manfaatkan potensi itu untuk kita masukkan ke dunia pendidikan, kenapa tidak gitu kan. Dan itu yang terjadi ya, itu sih idenya. Wow, sebagai generasi seorang guru milenial nih, generasi milenial juga berarti Pak ya? Milenial ya. Ya, bisa memanfaatkan segala potensi yang ada itu wow menurut saya ya. Termasuk teknologi. Bapak bisa memanfaatkan teknologi dan sampai akhirnya berhasil di prestasi tingkat nasional juara 2. Berkaitan dengan teknologi ini Pak, kita kan memasuki masa era disruption, revolusi industri 4.0. What do you think about it? Adakah dampaknya nanti dengan profesi guru itu seperti apa gitu? Iya, istilah disrupsi itu apa sederhananya ya? Pergeseran ya, cara-cara lama kemudian menjadi cara-cara baru yang mengharuskan kita menggunakan teknologi juga, gitu kan? Betul. Yang mungkin sederhananya banyak ya sekarang bayar parkir udah tinggal pencet begitu mungkin ya. Nah, kalau di dunia pendidikan saya kira mengarahnya ke ini ya, mungkin ke lebih administratif ya. Ya, teknologi itu kita manfaatkan untuk mempermudah kita untuk mulai dari perencanaan pembelajaran. Saya kira itu juga perlu diterapkan juga untuk saat ini, karena terkadang
anggapan-anggapan bahwa guru itu bergulat hanya administratif saja gitu kan, Iya, belajar mengajarnya kapan begitu kan. Nah, itu mungkin bisa di sana diterapkan teknologinya itu ya untuk mempermudah guru dalam secara administratif. Kemudian bahan-bahan ajarnya. Tapi kalau sekiranya ada isu-isu bahwa nanti guru ini akan dirubah menjadi sebuah robot begitu ya, itu udah ada terdengar juga apa namanya ide-ide seperti itu. Tapi saya kira guru tidak hanya transfer ilmu saja. Jadi guru itu ya olah rasa juga kan, dari hati ke hati ke siswa, ya bicara tentang perasaan. Kita harus membuat suasana senang atau bahagia di kelas. Bagaimana kita tahu kalau dari robot begitu ya, betul. mereka tidak bisa membaca atau menerjemahkan bahasa itu gitu kan. Sehingga saya kira untuk di bagian administrasi, bahan ajar itu yang kita perlu pintar-pintar menggunakan teknologi sih. Setuju sih. Pak, iya, berkaitan dengan hal itu, Pak. Jadi mungkin guru bisa digeser dengan tadi robot bisa ngajar, segala sesuatunya virtual. Penting nggak sih generasi muda ini untuk kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu? Penting nggak sih profesi guru ini untuk dipilih oleh generasi muda kita saat ini? Bagaimana, Pak? Jelas ya, itu sudah barang tentu sangat penting ya. Kita tahu pendidikan ini tidak habis-habis ya. Dalam situasi pandemi seperti ini pun ya. Jadi ini seperti kejutan juga kan untuk semua aspek ya. Sebuah kejutan dalam kondisi ini ya. Kita lihat pendidikan ya tidak mungkin juga mandat begitu ya, tidak bisa bangkrut ya. Itu salah satu yang bisa jadi pertimbangan juga untuk anak-anak generasi sekarang ya. Karena memang dulu guru ya mungkin tidak banyak peminat begitu ya. Tapi dengan sekarang ya, dengan kondisi sekarang bahwa kejadian ini jadi hikmah juga sebenarnya, membuka pikiran orang bahwa salah satu profesi guru ini menjadi penting. Secara finansial juga lebih stabil ya, dibandingkan memang tidak banyak ya sebenarnya strategi finansial sebenarnya untuk guru ini, cuman ya tadi dalam zona aman ya, finansialnya stabil dan semacamnya, maupun dalam kondisi seperti ini sangat penting sekali. Apalagi anak sekarang tadi ya, dengan kemasan yang disebut dengan milenial tadi, mungkin milenial di sini mungkin lebih kepada kemampuan penggunaan teknologinya sebenarnya sih. Dengan apa yang dia punya sebenarnya, kemampuan itu bisa akan mengubah sekali dunia pendidikan ini, sistem pendidikan ini. Apalagi sekarang dengan tuntutan mengharuskan kita untuk itu ya, sangat relate untuk anak-anak muda gitu kan. Iya. Menarik ya Pak ya, betul. Menarik banget ya. Sebab apa, di masa ini pun profesi yang masih stay bertahan ya, guru. Salah satunya adalah guru. Ya, walaupun dikemas dalam bentuk virtual. Sekarang juga banyak media-media pembelajaran online, membuka kelas online, yang itu lahan juga. Lahan juga. Sumber income juga untuk generasi muda sebetulnya Pak ya. Baik Pak, sebelum masuk ke penghujung nih, ada satu pertanyaan sebagai penutup pertanyaan kita kali ini. Apa suka duka yang pernah Bapak alami sebagai seorang guru, ataupun pada saat dulu Bapak menjadi guru panggilan, jam terbang ke sana sini, dan sampai saat ini menjadi seorang guru yang sudah PNS? Iya, suka dukanya begitu ya. Ya tadi ya, kalau di awal dari guru keliling ya, sukanya itu ya saya banyak bisa mengenal banyak kondisi ya, karakter anak-anak begitu ya, yang mungkin di sekolah dia tidak menunjukkannya begitu kan. Ketika kita door to door, face to face, banyak hal yang sebenarnya anak-anak itu tidak ditunjukkan di sekolah, tapi di rumah kita tahu bagaimana sebenarnya dia belajar begitu. Sebenarnya luar biasa sebenarnya kondisi anak-anak itu ya, bukan malas atau bagaimana begitu ya, karena memang di sekolah mungkin dengan nggak tahu ya, kondisi di sekolah mungkin dia malu dengan temannya atau seperti apa itu. Itu yang saya temukan ya, banyak kasus-kasus seperti itu yang saya temukan di saat belajar privat itu ya. Dukanya apa ya, karena saya tidak terlalu sebenarnya memandang uang sebagai acuan sebenarnya. Tapi kalau dibilang duka ya itu tadi dia, mungkin beberapa bulan dia tidak dibayar mungkin begitu ya, pernah saja itu terjadi gitu ya. Cuman lebih banyak sukanya sih ya. Pengalaman saya kesana kemari menjadi guru privat,
jadi guru tamu di sekolah-sekolah. Sebulan kita ngajar anak-anak di sekolah tertentu A, terus itu selesai, ada guru pengganti, guru-guru yang berhalangan kita ganti gitu. Kemudian sempat juga saya mengajar di Bali Mandara, SMA Bali Mandara untuk keperluan anak-anak persiapan untuk masuk kuliah. Nah, di sana juga saya melihat banyak lingkungan-lingkungan yang berbeda ya, karakter-karakter yang berbeda anak-anak sana itu yang benar-benar saya manfaatkan juga untuk belajar mengembangkan potensi diri juga gitu kan. Oh ternyata ini anak-anak begini itu ya yang membawa banyak pengalaman saya sekarang mengajar di guru, karena notabene saya 1 tahun baru ini yang saya mengajar pure dengan anak-anak satu kelas begitu kan, dengan banyak orang gitu. Itu dengan status iya, PNS. dengan status PNS itu baru, tapi dengan pengalaman-pengalaman itu yang saya gunakan untuk sekarang berkarir sih. Ya itu sih ya, kalau di sekolah sih suka dukanya karena baru setahun ini belum lihat perkembangan terlalu banyak sih ya. Sukanya ketika kita mengajar anak-anak merasa antusias ya, di luar itu mereka mengatakan wah tumben mau lihat guru seperti ini ya. Wow. Ketika itu ya benar-benar kepuasan yang luar biasa itu yang tidak didapat oleh mungkin profesi-profesi lain dan selain guru begitu kan. Ini pekerjaan yang sangat mulia juga kan, selain kita berkarir mencari mencari materi, juga mulia sekali ya kita bisa ya istilahnya membantu orang seperti itu. Itu sih. Wow, seru banget ya Pak ya. Jadi benar-benar guru milenial, guru muda yang berprestasi dengan pengalaman yang segudang juga, Bapak. Menarik sekali Pak, karena kami di fakultas kami pun juga menyediakan 5 program studi yang berbeda, yang tentunya juga bisa dipilih oleh generasi muda untuk yang ingin berprofesi sebagai guru gitu. Ya. Baik. Tutup dulu dengan ngopi. Oh gitu ya? Pak. Oh iya. Keburu dingin kan. Ya, senang sekali saya punya teman ngobrol yang benar-benar generasi milenial, guru milenial dengan prestasinya yang wow gitu ya. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda yang nantinya ingin berkarir menjadi seorang guru, karena guru merupakan profesi yang mulia Pak ya. Label sekali. Itu masih tetap betul ada. Sekali, ya. Label mulia itu masih tetap ada. Passion kita dapat, tingkat kepuasannya di saat murid-murid puas dengan apa yang kita berikan untuk mereka. Well, thanks for watching our podcast Ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar. Bye everyone.